message of love. I go to share the blessed road. By His courage, I go to Jesus' throne. Because I have decided I will go. Beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk sahabat yang indah. Kami bisa bersekutu umat Tuhan di gereja ini ataupun di tempat perbaktian ini. Pada jam khotbah ini, izinkan kami untuk bisa menerima perkabaran firman Tuhan melalui lidah hamba-Mu, Tuhan urapi supaya bisa menyampaikan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Mungkin sambil di setting dulu LCD-nya. Baik, selamat sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sangat senang bisa berjumpa lagi karena cukup lama tidak bergereja ataupun beribadah di tempat ini. Kita bersyukur bisa melihat Bapak Ibu, masuk orang tua kita di sini yang sudah datang. Saya dengar memang banyak yang Ibu sendiri lagi keluar kota ya, sama mungkin saudara-saudara lain yang mungkin ada tugas di tempat lainnya. Saya dihubungi oleh Ibu Maria beberapa waktu lalu untuk jadwal khotbah pada hari ini di pertengahan bulan April. Apakah saya ada waktu? Saya bilang iya siap. Jadi dijadwalkan untuk April ini. Nah, puji Tuhan pada hari ini kita bisa berkumpul dan siang hari ini saya memilih topik yang ada di layar Bapak Ibu bisa dibaca. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Tadi nggak ada ayat bersautan ya, saya mungkin kelewat atau ayat tema. Untuk itu saya bacakan dulu untuk ayat ataupun paragraf ataupun ayat-ayat yang merupakan inti di mana khotbah ini saya akan gali. Kita buka Mazmur 92 ayat 13. Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 itu merupakan panduan kita ataupun topik yang akan saya bahas. Saya mulai dari ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Dan ayat yang terakhir 16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dan topik ini saya ambil pada ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nah, topik ini bisa saudara pandang, ini untuk orang tua saja, karena kan topiknya pada masa tua berbuah. Tapi kalau kita lihat bahwa semua kita akan menjadi tua, bukan? Baik dari yang masih kecil, anak-anak saya, bahkan saya yang mungkin sudah mau beranjak tua jadinya ini. Semua kita kena dengan topik ini karena kita akan menjadi tua. Dan pertanyaannya adalah, pada saat nanti kita menjadi tua, apa kita masih tetap berbuah seperti pada ayat 15 ini? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi di dunia ini ada yang disebut dengan, ternyata ada hari lansia lah istilahnya, hari lanjut usia. Kalau di internasional itu di 1 Oktober, tiap 1 Oktober di dunia ini dirayakan hari lanjut usia. Kalau di Indonesia bagaimana? Kalau Indonesia itu jatuh pada tanggal 29 Mei, which is bulan depan ya, akhir bulan depan itu hari lanjut usia nasional untuk negara kita. Jadi ternyata ada di
bukan dirayakan juga ya, diperingati. Oh ini hari lansia ternyata. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau disebut lansia ya, kalau disebut lanjut usia, umur berapa aja sih sebenarnya? Nah mungkin ada yang tahu atau ada yang belum tahu. Saya kasih tahu sekarang. Jadi kalau ini kelompok usia sesuai dengan Depkes kalau saudara searching. Jadi kalau balita itu ya seperti anak saya ini, Maxwell dan Marvel itu balita, mereka sama dengan Madeline, usia sampai 5 tahun. Kalau anak-anak ya 6 sampai 11 tahun, istilah anak-anak ya. Kalau remaja, atau masih ada remaja nggak di sini? Ini remaja atau udah masuk remaja akhir? Mungkin pendeta ini masih teenager ini, bukan? Udah. Remaja. Oh remaja. Ya, kalau yang ya kan adolescent ya kalau bahasa Inggrisnya. Remaja akhir itu sampai 25 tahun. Ternyata kalau masa kuliah itu masih disebut remaja akhir ya, remaja tua lah istilahnya. Nah, ini saya nih, udah mulai dewasa nih. Udah usia 30 awal ini udah tua juga, karena udah mulai dewasa. Nah, mungkin Bapak Ibu itu sudah mulai di sekitar dewasa akhir atau lansia awal ada? Nah, mungkin kalau ibu kita ya lebih senior lagi ya, mungkin di lansia akhir ya, udah lebih senior lagi. Nah ini usia lahiriah kita ya, bisa aja kita bilang ini patokan. Tapi faktanya semua kita akan menuju ke usia-usia ini, bukan ya? Semua akan kita menjadi lanjut usia. Nah ada lagi pembagian dari WHO ini. Kalau disebut lansia ya, kalau disebut usia pertengahan ya sekitar 45 sampai 59. Kalau lansianya itu di atas 60, ada lanjut usia yang lebih tua lagi itu sudah 75 sampai 90 dan sangat tua. Puji Tuhan yang mudah-mudahan bisa sampai usia-usia ini di atas 90 tahun, luar biasa. Ya mudah-mudahan. Pertanyaannya, pertama, bisakah kita mencapai usia seperti ini? Bisa. Amin. Kedua, kalau kita capai usia ini, apakah kita masih segar? Amin. Ayat bilang itu tadi apa? Pada usia masa tua pun ayatnya masih segar. gemuk dan segar, masih berbuah malah. Amin. Amin. Nah, topik sahabat ini adalah tentang itu. Pertanyaannya, apakah kita bisa mencapai usia lanjut usia itu atau bahkan lebih tua lagi? Sebelum kita merenungkan yang lain, setelah kita membahas ini, ada topiknya apa? Ada pembahasan. Kita maju dulu ke yang pertanyaan pertama. Bisakah kita mencapai usia lanjut atau umur panjang istilahnya ya? Kalau setiap ulang tahun, saya baru habis ulang tahun, umur panjang, sehat selalu. Ini rahasianya. Ada beberapa rahasia bagaimana kita bisa mencapai usia lanjut seperti orang tua kita, ibu kita di sini, bahkan bapak ibu yang sudah beranjak usia. Yang pertama, takut akan Tuhan. Nah ini dari kecil ini selalu saya dikasih tahu nih, takut akan Tuhan ini panjang umur. Bahkan ada ayat hafalannya di Efesus kan, hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu. Nah ini disebutkan dalam Ulangan 6 ayat 2, terjemahan bahasa Indonesia dikatakan supaya, kalau nggak mau buka kitab nanti ada di layar atau bisa juga baca sendiri. Supaya ayat 2, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu apa? Takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan. Supaya apa? Di paling akhir itu warna kuning, supaya lanjut umurmu. Jadi rahasia pertama Alkitab bilang supaya lanjut umurmu adalah apa? Takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan. Nah apa sih maksudnya takut akan Tuhan? Kalau mungkin saya tanya ke Pak Ketut nih, kalau bilang takut akan Tuhan, apa makna yang Bapak mungkin bisa sampaikan? Takut akan Tuhan bukan berarti Tuhan itu seram Pak ya, bukan menakutkan, bukan. Takut akan Tuhan itu lebih kepada kepenurutan kita, rasa hormat kita, rasa kasih kita kepada Tuhan, dan mengikuti segala perintah. Nah, luar biasa ini, berarti memang sudah betul-betul bertumbuh ini Bapak dalam kasih karunia. Benar itu. Jadi kata takut di sini adalah kalau itu pada orang tidak percaya, maka kata takut itu seperti apa? Seram. Wah, saya takut nih melanggar hukum terus nih. Jadi takut pada hukuman sebenarnya, ya, bukan menghormati. Tetapi bagi orang percaya, rasa takut kepada Tuhan adalah sikap apa? Hormat kepada Allah. Takut kepada Bapak Ibu Guru bukan karena dia seram atau dia kejam, tapi kita menghormati orang tua, menghormati
seorang guru, ya. Masih ingat nggak waktu nanti Tuhan datang, kan ada dua kelompok kan yang dibinasakan sama yang tidak. Waktu mereka lihat kan ada dua perbedaan. Ada yang bilang, oh ini yang kita sudah tunggu-tunggu, itu orang benar. Tapi kalau orang fasik dikatakan apa? Bersembunyi bukan mereka? Bersembunyi di batu supaya nggak bisa. Karena mereka apa? Masa penghakiman ataupun hukuman sudah menanti dan mereka takut karena mereka melakukan kesalahan. Jadi untuk umur panjang dikatakan apa yang pertama? Takut akan Tuhan, hormati. Bentuk penghormatan adalah apa? Sikap kita menaati, ya, menurut seperti Bapak bilang tadi. Dan penghormatan itu juga kita wujudkan melalui kehadiran kita di gereja misalnya, tepat pada waktu ataupun kita beribadah. Karena kita menghormati, kita takut akan Tuhan. Dan itu adalah apa? Supaya lanjut umurmu. Itu yang pertama. Ayat yang lain kita lihat Ibrani 12 ayat 28 dan 29, bisa dibuka sendiri. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dengan apa? Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dan dengan apa? Sikap yang hormat dan ada takut di situ karena ada penurutan yang dilandaskan oleh sikap penghormatan. Sebab Allah kita ialah Allah atau api yang menghanguskan. Dan yang terakhir untuk ayat topik ini atau di nomor 1 ini adalah Amsal 10 ayat 27, dikatakan takut akan Tuhan apa? Memperpanjang usia, memperpanjang umur. Ya, amin. Tetapi tahun-tahun orang fasik apa? Diperpendek, tanpa mengurangi rasa hormat bagi orang-orang yang meninggal duluan karena dia sakit. Bukan berarti juga dia termasuk orang fasik ya, itu karena memang dosa. Tetapi ayat ini jelas bukan? Takut akan Tuhan apa? Memperpanjang usia. Saya yakin ibu, saya lupa nama panggilan hormat ibu ya, tapi saya dengar panggil Ibu Uti. Saya yakin ibu sudah menghormati dan takut akan Tuhan sehingga diberkati, amin. Usia lanjut dalam kondisi yang sehat. Puji Tuhan. Jadi rahasia pertama, bagaimana supaya kita bisa mencapai usia lanjut atau umur panjang? Hormati, takut akan Tuhan. Amin. Yang kedua, ini kita cepat aja karena udah jam 12 ternyata. Hidup dengan bijaksana. Satu ayat. Rahasia yang kedua, hidup dengan bijaksana. Kita baca dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 2. Amsal 3 ayat 1 sampai 2 berkata, hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku, biarlah hatimu memelihara perintahku, dan karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu kalau apa? Kalau kamu tidak melupakan ajaranku dan memelihara perintahku. Artinya apa? Orang bijaksana itu orang yang satu kali bilang aja dia akan ikut. Tuh, coba kalau anak yang bandel, ya, mau dibilang berulang kali pun mau dengar nggak? Nggak. Orang yang hidup dengan bijaksana, kan ada wise dengan fool people ya. Orang yang wise itu dia akan mengikuti ajaran ini. Kalau dikasih tahu mana yang benar, dia akan ikut. Jangan dia melawan. Tuhan sudah bilang ini yang betul, dia lawan. Enggak. Orang yang bijaksana itu dia akan mengikuti ajaran dan memelihara perintah. Artinya dia mengikuti perintah Tuhan. Amin. Jadi tadi kita menghormati Tuhan atau takut akan Tuhan. Yang kedua, kita hidup bijaksana karena kita menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Yang ketiga, taati dan hormati siapa? Orang tua. Nah, ini hukum bukan hanya di gereja ya, ini hukum sosial, ini hukum adat istiadat itu mengatur juga. Kita lihat ayatnya, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena apa? Haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu apa? Berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Rahasia yang ketiga supaya kita lanjut usia atau panjang umur, yaitu kita harus menghormati dan menaati orang tua kita dalam Tuhan. Tentu ada kata dalam Tuhan karena yang diajarkan adalah kebenaran, bukan orang tua yang tidak hidup dalam Tuhan yang mengajarkan kejahatan. Tentu akan berbeda ya sikap penurutan kita. Ini dikatakan dalam Tuhan. Maka kita akan berbahagia dan lanjut umurmu. Ya mungkin kita di Indonesia ini sangat menjalankan ini kalau boleh saya katakan. Tapi kalau di luar negeri, contohnya di Amerika, belum tentu kita dapati seperti ini. Kan ya? Orang-orang tua itu kalau mereka anak-anaknya masih aktif bekerja di Amerika akan ditempatkan di rumah jompo bisa jadi.
karena menjadi beban, ya istilahnya menjadi beban. Bersyukur kita hidup di lingkungan yang menaati itu. Kita lihat beberapa penelitian. Ini penelitian yang dikerjakan, yang dipublikasi tahun 2018, dikatakan di studi di orang Singapura ya, yang tua. Jadi happy older people live longer. Kalau orang tua itu hidup senang, hidup bahagia, maka umurnya akan lebih panjang lagi, itu intinya, ya. Jadi kalau dia ini diteliti, ternyata kenapa orang-orang senior atau orang tua di Singapura itu kok dia umur lebih panjang dari yang biasanya? Karena mereka hidup dengan apa? Bahagia orang tuanya, senang, ya. Ini ya penelitian. Ada lagi. Nah, ini penelitian yang ini di jurnal terkenal ini, British Medical Journal ini, jurnal Inggris ini cukup terkenal. Susah kalau masuk jurnal ini, udah Q1 dia, Scopus. Nah, di penelitian ini dikatakan influence, apa pengaruhnya memiliki anak, ya, terhadap tingkat mortalitas atau kematian dari orang-orang tua. Jadi mereka teliti nih, apa yang bikin ini kalau ada anak sama tidak punya anak, sama anak yang tinggal, ini kalau saudara lihat ya, mungkin kita baca dulu ya. Jadi support atau dukungan dari orang-orang dewasa, anak-anak yang sudah dewasa seperti anak-anak ibu, kepada orang-orang yang sudah lanjut usia ini, apakah ada kepentingannya, apa ada pengaruhnya terhadap kesehatan dari orang tua itu? Nah, itu yang diteliti. Hasilnya adalah, ini ada pointer nggak? Ada. Jadi hasilnya, analisis pada penelitian ini, mereka periksa atau mereka teliti anak-anak yang ada ini. Jadi orang tua yang punya anak atau enggak, beda nggak tingkat kematiannya, usianya lebih panjang apa enggak? Atau kalau yang punya anak, dia tinggal kurang dari 50 km jarak rumah, atau dia tinggal saya tinggal bersama atau tidak sebenarnya. Kalau dia tinggal jauh, lebih dari 50 kilo diteliti juga. Nah, didapati dari kesimpulan bahwa tingkat kematian ini tidak jauh beda pada mereka yang didapati bahwa anak-anak itu tinggal bersama dengan atau tinggal close, ya, tinggal dekat dengan orang tua. Ternyata kalau yang punya anak, intinya ya, saya sederhanakan, kalau yang punya anak dia lebih panjang umurnya daripada yang tidak punya anak. Kemudian kalau dia punya anak, kalau yang tinggal dekat dengan orang tuanya, maka orang tuanya akan hidup lebih panjang katanya. Betul nggak? Kenapa ya? Kenapa? Karena ada perhatian, karena ada kasih sayang, karena ada kebahagiaan, ya. Itu sebabnya kadang orang tua bilang, wah, kalau sudah menikah jangan tinggal jauh-jauh ya, kalau bisa di rumah orang tuanya. Mungkin ada baik, ada tidak baiknya juga ya kalau seperti itu. Tapi intinya adalah apa? Kalau orang tua itu senang, maka dia akan lebih lanjut usia. Nah, ini juga sebanding ataupun sejalan dengan firman Tuhan. Kalau kita hormati orang tua, kita juga mendapat berkat di situ. Amin. Doa-doa dari orang tua kita juga itu yang membuat kita berhasil, bukan? Nah, ini saya nggak menjudge ya, kita menjelaskan Alkitab dan penelitian. Jadi saya nggak menghakimi ataupun tidak mengarahkan harus bagaimana. Saya kasih contoh. Ini keluarga saya. Saya ada satu adik. Ini papa saya sudah almarhum juga, sudah meninggal 2 tahun lalu. Ibu saya sudah meninggal 2014. Saya sudah anak yatim piatu di luar dari orang tua saya dari pihak istri. Nah, ini mama saya. Ya, masih good looking lah, masih fresh, masih cantik lah waktu itu. Mama saya meninggal dengan breast cancer. Jadi ini tahun 2011 saya tamat dokter, saya ambil fotonya. Tapi 2 tahun sebelumnya sudah ada kanker payudara, sudah dioperasi. Namun beberapa tahun setelah ini 2011 berarti 3 tahun kemudian beliau meninggal karena ternyata didapati penyebaran ke metastasis ke otak dan pada akhirnya meninggal. Waktu ini saya baru tamat dokter, belum bekerja, belum punya uang. Jadi orang tua saya, Papa Pendeta, kita pendapatan ya namanya orang mission ya, jadi cukup lah untuk pendidikan, tidak lebih lah seperti orang bisnismen. Jadi mereka juga berjuang untuk sekolah saya dan adik saya. Mereka menghemat lah istilahnya untuk supaya kita bisa, biaya pendidikan dokter kan tidak murah juga waktu itu, sehingga mereka berjuang untuk kita. Nah, giliran saya sudah bekerja, saya sudah punya uang sekarang, saya sudah bisa kasih apa mama saya mau makan, saya bisa kasih. Saya sudah kerja, gaji lumayan. Mau baju apa mama mau, saya bisa kasih yang paling mahal juga bisa.
beli kendaraan, kalau ada penghasilan kan udah bisa. Saya sudah kerja sekarang. Nah giliran saya sudah bekerja, mama saya kan tadi penyebaran di otak. Nah ini saat dirawat. Tapi ada pelajaran yang saya dapati dari proses ini ya, di luar dari kematian ibu saya dan juga bapak saya adalah yang mereka butuhkan bukanlah uang kan. Mereka butuh uang kita sih memang, tapi bukan itu satu-satunya. Saya mau beli baju, saya mau beli makanan, tapi yang mereka perlukan pada saat itu yang saya pelajari adalah kami anak-anak, kehadiran saya, kehadiran dari adik saya ya. Jadi mama saya, pelajaran yang kita dapat adalah yang mereka butuhkan lebih daripada uang, yaitu kita semua, anak-anaknya, kehadiran kita. Tidak dikasih pun uang, mereka udah senang karena itulah yang menjadi kebutuhan mereka, bukan? Nah, saya bersyukur karena sampai akhir hayat ibu saya di Darmais, mama saya meninggal di pelukan saya dan dia merasakan kehangatan saya di detik-detik kematiannya, dan saya yakin dia meninggal bahagia karena dia tahu ada keluarganya di situ, bukan? Amin. Bahwa memang kebutuhan orang tua kita, jangan kita mau beli barang macam-macam mewah-mewah, ya silakan kalau mau beli, tetapi jangan kita salah bahwa kehadiran kita lah yang paling penting. Kadang kita lupa ya, kita udah belikan segala macam, tetapi mungkin orang tua kita merindukan kehadiran kita saja. Itu sudah jauh lebih penting. Nah bagi bapak ibu, saudara-saudari yang masih ada orang tua, tolong berikan perhatian yang lebih, berikan kasih sayang, karena itulah yang mereka butuhkan, semangat dan juga perhatian kita. Nah, itu sudah keberapa ya tadi rahasianya? Saya sampai lupa. Yang ketiga. Jadi apa rahasia untuk lanjut usia? Pertama, takut akan Tuhan. Kedua, bijaksana artinya apa? Menuruti perintah Tuhan. Kita tahu bahwa ini perintah Tuhan, kita harus jalani, jangan bebal. Ketiga adalah apa? Hormati orang tua. Dari sekian banyak rahasia untuk berpanjang, ini yang paling utama kalau menurut saya, karena inilah yang kita akan hidupkan ya. Sekarang, kalau kita sudah lanjut, ini kita beranjak kepada subtopik yang selanjutnya. Sekarang, apakah yang akan terjadi kalau kita sudah lanjut usia? Nah, semua akan kita mengarah ke sana, bukan ya? Kita akan menjadi lanjut usia, bukan? Akan terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, baik secara psikis maupun sosial kita. Ada yang akan mungkin pensiun dari pekerjaan, ya, yang tadinya dia berkuasa jadi direktur misalnya. Sekarang setelah udah lanjut usia akan ada batas, ini sudah stop dia. Akan dulu memerintah orang, sekarang dia useless ya, feeling useless, feeling tidak bernilai, bisa saja. Ada yang sudah nggak ada banyak teman lagi karena tidak dihormati karena jabatannya. Ada yang dia tinggal memang di daerah yang butuh bantuan. Atau kalau dia sudah melanjut usia, kadang dia berharap ke orang lain karena memang dia mungkin sudah sulit berjalan. Atau juga ada penyakit-penyakit yang lain yang menyebabkan dia depresi. Ya, banyak perubahan-perubahan ternyata kalau usia udah makin lanjut. Nah, ada mitos-mitos. Ada yang dibilang kalau sudah tua, ini mungkin di Amerika kali ya, dikasih di rumah jompo. Ada yang bilang kalau sudah di atas 65 tahun, ini mitos ya. Mitos artinya belum tentu benar. Ini pemikiran-pemikiran orang. Wah, kalau sudah di atas 65, sudah tua sekali. Atau kalau sudah lansia, nggak berdaya lagi. Buktinya bisa naik turun tangga ibu ini. Berarti enggak ya, bukan ini. Memang mitos ya bu ya. Kemudian hidup dalam kemiskinan, ini belum tentu. Tidak bahagia, ya bisa jadi. Hidup bosan, apalagi pensiun tidak semangat untuk bekerja, ini mitos. Mitos artinya belum tentu terjadi karena bukan fakta. Tetapi pertanyaan yang kita akan bahas kemudian pada tahap kedua ini adalah, apakah konsep pensiun ini berlaku dalam pelayanan kepada Tuhan? Ya, mungkin di pekerjaan ada kata pensiun kalau di atas 65 ya, kalau di pegawai negeri. Apakah ada konsep pensiun dalam pekerjaan Tuhan? Mari kita lihat. Ada konsep namanya di ayat tema atau di bersautan tadi, Mazmur 92 ayat 13-14, mungkin kita baca dulu ini. Mazmur 92 ayat 13-14. Orang yang benar akan bertunas seperti apa? Pohon korma, dalam bahasa Inggrisnya palm tree. Pohon palem ya istilahnya kalau kata harfiahnya, akan bertumbuh subur seperti pohon aras atau cedar dalam bahasa Inggris di Libanon.
Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saya mengambil contoh pohon korma. Kenapa pohon palem ini atau palm tree ini disebutkan dalam ayat ini? Ya, pernah lihat pohon korma atau palm tree? Mungkin ada yang bapak, saudara kita pernah lihat pohon ini? Google. Sama juga saya Google, ini pohonnya. Mungkin ada yang sejenis ya, ada kan pohon palem yang kita sering tahu lah kita kalau ada di resort itu ada pohon palem. Kira-kira ini kalau saya Google ini. Jadi pohon palem ini yang mungkin juga menghasilkan korma ya Jess ya. Kalau pohon palem, karena dia bilang pohon korma katanya. Pohon palem, kenapa disebutkan ya? Kalau saya lihat pohon palem ini bisa bertahan hidup kan? Di tengah-tengah lingkungan yang apa? Panas. Ini di padang gurun yang kering. Mungkin airnya sedikit sekali. Ya, bisa dia hijau, bisa dia bertumbuh kena terik matahari tanpa air yang banyak. Bisa luar biasa pohon ini, bukan? Nah, pohon ini digambarkan sebagai apa? Orang benar yang bertunas seperti pohon palem ini akan bertumbuh subur seperti pohon yang satunya. Mereka ditanam di bait Allah Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Kenapa pohon ini sangat spesial? Karena dia bisa bertahan dalam lingkungan yang seperti ini. Ya, artinya kuat dia bisa survive. Orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, panjang umur, bisa bertahan walaupun lingkungannya tidak tidak kondusif untuk dia bisa hidup. Mari kita buka Bible Commentary dulu. Di komentar Alkitab Gereja Advent volume 3, Ellen White menuliskan. Terjemahan bebas saya terjemahkan. Jadi pohon palem Kristen ini digambarkan di sini, dijelaskan bahwa pohon palem ini menggambarkan dengan baik atau mewakili dengan baik atau memberikan contoh yang baik tentang kehidupan dari seorang Kristen. Ya, dia berdiri tegak di tengah-tengah padang gurun yang membakar atau kering, ya, dan tidak mati. Bayangkan, kering sekali tapi tidak mati. Karena dia apa? Dia hidup atau bertahan hidup karena dia mendapat kehidupan di bawah, atau dia mendapat sumber kehidupan dari bawah permukaan tanah itu. Jadi walaupun airnya sedikit, tapi dia bisa akar-akarnya, itu sebabnya orang benar yang bertunas kan bertumbuh dengan akarnya kuat ya. Dia mendapat sari makanan, dia mendapat air walaupun sedikit, tetapi dengan sumber kehidupan itu dia bisa bertahan. Dan orang Kristen yang benar ya, bukan hanya KTP, digambarkan dengan pohon palem. Dia bertunas dan bisa survive. Ya, saya berharap Jumat ini, belum Jumat ya, sekolah sahabat cabang ini akan bertunas, bertumbuh seperti pohon apa? Palem, bisa bertahan. Begitu pula dengan saudara kita Pak Ketut, bertumbuh kuat, bertahan, ya. Di tengah-tengah lingkungan yang membakar, ya, di tengah-tengah padang gurun. Dalam Review and Health tahun 1885 ada lagi, as the palm tree, jadi seperti pohon palem mendapat sari makanan dari sumber kehidupan air ya di bawahnya, dia tetap hijau, dia tetap segar di tengah-tengah padang gurun. Haruslah seperti seorang Kristen, harus mendapat ataupun mengambil ya suplai yang kaya dari kasih karunia, dari kasih Yesus yang sumber kasih Kristus itu ya. And may guide we resource, sehingga nanti kalau kita sudah menjadi kuat, kita juga bisa mengarahkan atau menuntun orang-orang yang jiwa-jiwa yang apa nih, hampir sesat, hampir jatuh. Kita juga bisa mengarahkan orang lain. Dan are full of unrest and ready to perish. Jadi orang-orang yang weary souls ini hampir binasa ya, di tengah-tengah padang gurun dosa. And those waters of which they may drink, dan air yang dimana mereka bisa minum itu atau mereka bisa dapatkan akan hidup. Orang Kristen yang benar, selain dia bisa bertumbuh seperti pohon palem di tengah-tengah padang gurun, dia berakar, mendapat nutrisi dari sumber kasih Kristus, dia juga bisa menuntun siapa? Menuntun orang lain. Kepada siapa? Kepada keselamatan. Ya,
Hidup seperti pohon palem itu, yang tadinya dia hampir binasa di tengah-tengah padang gurun dosa, tetapi kasih Kristus yang menguatkan kita, bukan? Amin. Nah, itu yang menjadi tugas kita. Orang Kristen ingat pohon palem, ya, ingat pohon palem. Mari kita lihat beberapa penjelasan dalam Mazmur 92 ayat 15 dikatakan. Jadi kalau saudara baca bahasa Indonesianya itu ada di ayat 15. Kalau saudara-saudari buka ayat bahasa Inggrisnya dengan terjemahan bahasa Inggris apa saja, itu di ayat 14 ya. Jadi beda ayatnya. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah dan apa? Menjadi gemuk dan segar. Kalau New King James Version dikatakan fresh, flourishing ya. Kalau dikata New International Version fresh and green. Kalau New Living Translation vital. Vital artinya apa? Vital. Vital artinya hidup. Hidup, vital and green. Jadi orang yang Kristen yang tadi ya, digambarkan seperti pohon palem, dia bisa bertahan di padang gurun yang digambarkan sebagai dosa, di padang gurun di lingkungan yang penuh dengan dosa, dia bisa bertahan hidup. Orang yang seperti itu, orang Kristen sejati, dia pada masa tua mereka apa? Mereka masih berbuah. Bukan hanya masih berbuah, apalagi mereka hidup segar, hijau, bayangkan. Amin. Nah, itu yang dimau Tuhan. Ya, bukan hanya umur panjang, tetapi apa? Bisa bertahan, segar, hidup sehat. Ya, seperti ini. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Ini tahap terakhir. Tuhan juga menggunakan orang-orang yang lanjut usia dalam Alkitab. Ya, bukan hanya orang muda, tapi ingat kita semua akan mengarah ke lanjut usia ya. Jadi bukan hanya orang tua nih khotbah ini, semua kita. Kita lihat contoh. Ada Musa dan Harun. Mereka dipakai Tuhan, mereka dipilih untuk memimpin bangsa. Israel keluar dari masa perbudakan usia berapa? 80-an, 80 dan 83. Itu sudah termasuk tua untuk sekarang ya. Kita lihat ayatnya. Keluaran 7 ayat 7. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun berapa? 83. Ya, betul. 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Kemudian Mazmur 90 ayat 10 ditulis oleh Musa, karena Mazmur itu bukan hanya ditulis oleh Daud tapi oleh penulis lain juga termasuk Musa. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah dan seterusnya. Artinya Tuhan juga memakai orang-orang yang lanjut usia, bukan hanya muda. Justru orang-orang yang lanjut usia yang bertahan vital tadi, yang hidup fresh, green, hijau, dipakai Tuhan juga. Dan kita juga bisa dipakai Tuhan nantinya ya. Amin. Amin. Ada Joshua dan Kaleb ya. Ayat 24, waktu dia diperintahkan untuk memimpin masuk ke tanah Kanaan dan lain seterusnya. Maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu ketika berusia berumur 110 tahun. Usia sudah tua, dan bayangkan tugas tanggung jawab dari Yosua, usia sudah tua. Kaleb berusia sudah 85 tahun ya. Di dalam Yosua 14 ayat 10, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Bayangkan 80-an tahun masih dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, bahkan menjadi spy dia, menjadi mata-mata. Daniel melayani Tuhan sejak masa mudanya selama lebih dari 70 tahun. Wow. Daniel 1 ayat 21. Dan dia dipakai Tuhan pada umur 80 tahun ketika dia melayani dalam ayat-ayat yang tertera di atas. Siapa lagi? Zakaria dan Elizabeth. Kita tahu bahwa mereka ini adalah orang tua dari siapa? Dari Yohanes Pembaptis. Dan mereka dipakai Tuhan saat telah berlanjut usia. Ini dalam Lukas 1 ayat 78 dikatakan Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Apa yang mereka lakukan? Pada suatu kali ketika tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Zakaria adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis dan pada usia lanjut dia masih bertugas di mana? Tugas jadi imam di hadapan Tuhan. Ya. Saya lihat ya, tinggal 2 orang lagi. Hana.
Lukas 2 ayat 36 dan 37. Lagi pula di situ ada siapa? Ada Hana, seorang nabi perempuan. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Ayat berikutnya, dan sekarang ia janda berusia berapa nih? 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Wah, luar biasa. Dan yang terakhir untuk contoh dalam Alkitab, Paulus. Walaupun sudah tua dalam kehidupannya, tetap sibuk menulis surat. Dan kita tahu bahwa surat-surat Paulus ini sungguh luar biasa, kan ya? Tulisan-tulisannya yang luar biasa. Bukan hanya di Alkitab, di dunia sekarang juga. Kalau kita lihat, ada usia-usia tua juga yang masih berperan. Kita lihat ya, salah satu contoh 2 tokoh. Kita lihat ini Perdana Menteri Malaysia, dia menjadi Perdana Menteri kembali pada saat dia berusia 95 tahun. Ya, Perdana Menteri ke-7. Nah, ini mungkin kita kenal ya, kontroversial presiden ini. 72 tahun jadi presiden, usia tua. Ya, beberapa slide lagi. Sekarang, apa peranan orang-orang yang sudah menjadi dewasa ataupun usianya sudah lanjut? Orang-orang ini bisa bermanfaat dipakai Tuhan dalam gereja sebagai apa? Memberikan nasihat ya. Banyak pemimpin-pemimpin gereja kita juga kita tuakan, kita menghormati mereka menjadi tua-tua jemaat karena mereka mungkin berusia lebih tua ya. Sehingga bisa memberikan apa? Apa manfaatnya? Memberikan nasihat karena punya pengalaman. Memberikan teladan akan kehidupan Kristen yang dia sudah jalani selama kehidupannya. Dia bisa mendidik dan mengajar orang-orang lain yang mungkin usia lebih muda daripadanya. Dan Titus 2 ayat 3 dikatakan, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi apa? Cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Siapa ini? Perempuan-perempuan yang tua tadi katakan. Jadi usia yang lanjut, dia juga bisa memberikan manfaat dalam hal tadi, nasihat. Dan juga mengajarkan hal-hal yang apa? Yang baik ya. Mazmur 71 ayat 17 dan 18. Saya masuk ke ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Ayat selanjutnya. Juga sampai masa tuaku, putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya apa? Supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jadi apa manfaat menjadi lanjut usia? Bisa menjadi apa? Sumber untuk ataupun sarana kita bisa menjadi saksi. Bisa menyatakan siapa nih? Keajaiban kuasa Tuhan kepada siapa? Kepada generasi-generasi yang berikutnya. Dikatakan di sini, saya sudah tua, sudah rambut putih. Tapi kalau Tuhan mau manggil, Tuhan mau memakai, dia bisa memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, angkatan yang mungkin generasi milenial misalnya, generasi X, Z dan seterusnya. Bisa menjadi saksi. Amin. Akan keajaiban Tuhan. Kesimpulan terakhir. Kita sudah pelajari tentang bagaimana supaya rahasia menjadi umur panjang, lanjut usia. Takut akan Tuhan, jadi bijaksana hidupnya, menghormati orang tua. Kita juga sudah pelajari bahwa orang yang lanjut usia itu, atau orang Kristen yang digambarkan sebagai pohon palem itu, dia bertumbuh dan bertahan hidup, ya, umur panjang. Karena dia berakar, sumbernya dari Kristus, bisa melawan lingkungan dosa. Dan Tuhan memakai juga orang-orang tua. Kesimpulan untuk pembahasan siang ini yaitu, yang pertama, Tuhan dapat menggunakan manusia dari semua tingkatan usia, ya. Tidak peduli usia muda, usia tua pun Tuhan masih pakai, ya. Yang kedua, kita pelajari bahwa walaupun kita sudah tua nantinya dan ataupun sudah tua sekarang, tidak ada kata pensiun dalam pekerjaan Tuhan, ya. Tetapi tidak pensiun dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Langsung nyanyi dulu.
Baik, terima kasih banyak atas firman yang tadi dibawakan oleh Dr. Martin Van. Dan saya jadi teringat dengan orang tua saya yang ada jauh di Lampung, tinggal berdua aja. Oke, semoga saja dari firman yang telah kita dengar tadi, kita jadi lebih takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, untuk lagu tutup, mari kita buka lagu Sion kita edisi baru halaman 473. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.